Halo, selamat pagi teman-teman semua. Eh, Dimanapun teman-teman berada. Jadi kemarin saya barusan melakukan satu pemotretan di sini, di garasi rumah ini. Terus intinya saya memotret bunga air mata pengantin. Ini namanya bunga air mata pengantin. Ada yang backgroundnya tanaman itu sendiri, tapi juga ada backgroundnya yang warnanya kuning seperti ini. Nah, kemarin ada beberapa saya upload di Reels di Instagram. Ada 12 ribuan yang nonton, kemudian salah satunya ada yang tanya, Mas itu sebenarnya kuning itu tembok bukan? Nah, kuning ini sebenarnya ini teman-teman. Nah nih, tembok jadul yang saya ngecat terakhir ini 2005 kalau nggak salah. Jadi 20 tahun yang lalu. Jadi maksudnya gini, buat teman-teman yang berkarya di rumah, rumahnya rumah second, rumah bekas, kan ini pasti kan tembok-tembok ini kayak ada retak rambut, terus misalnya ini kayak ini pupnya tokek gitu ya, cicak segala macam gini. Ini bahkan ini ada bekas tembok warna cat yang lama. Ini jangan berkecil hati dan jangan minder gitu. Karena kalau rumah temboknya putih polos kan, kalau saya sih itu buat motret isolated. Jadi kayak kemarin saya motret saya pakai baju hitam, terus saya motret pakai baju merah, itu tuh temboknya putih polos gitu. Tapi kalau misalnya tembok-tembok begini nih, kayaknya kemarin malah subscriber saya kayaknya ada yang laku $17 satu kali download kalau nggak salah ya. Nah jadi ini tuh tembok kayak begini nih powerful banget dan sangat bermanfaat. Dan hari ini saya akan share bagaimana kita menjadikan tembok kumuh, busuk, dan kelihatan jelek ini menjadi sangat artistik ketika kita foto. Dan hari ini saya akan motret dengan Canon SM10. Lensanya 18-35, sama persis dengan lensa yang kemarin saya upload di Reels untuk motret foto-foto air mata pengantin. Terus kemarin tuh ada lebah mencelok di sini ya, saya foto. Jadi stay tune guys. Swastiastu teman-teman, nama saya Bima. Jadi hari ini saya akan share pada teman-teman semua tentang bagaimana cara memotret dengan background tembok yang ada di rumah-rumah bekas kita semua ini, rumah-rumah second yang bladus, yang udah kusam segala macam. Satu, teman-teman bisa memotret untuk dijual di Shutterstock. Saya sudah tulis e-booknya, panduan memotret untuk jualan foto di Shutterstock itu, link ada di bawah. Kalau teman-teman nggak punya kamera kayak saya, walaupun ini kamera bekas, bodinya harganya cuma 2 jutaan, misalnya teman-teman belum punya kemampuan untuk membeli ini, teman-teman bisa memotret juga dengan handphone. Dan handphone itu kalau misalnya kita pakai format foto biasa juga boleh, pakai format mode portrait juga lebih bagus gitu, lensanya lebih maknyus lah. Nah itu juga bisa. Saya juga udah tulis panduan memotret dengan handphone ini di e-book namanya Phonegraphy. Teman-teman bisa beli e-booknya tok, Phonegraphy, atau bundling dengan presetnya. Kalau preset itu bisa dipakai untuk motret pakai handphone, motret pakai kamera. Teman-teman kerja di iPad, di handphone itu bisa. Apalagi Phonegraphy jelas itu bisa dipakai di handphone ya. Nah sekarang saya kan pakai kamera Canon SM10. Ini kalau teman-teman mau beli sih harganya sekitar mungkin 1,5-2 jutaan sekarang ya. Bodinya aja tuh, bodi itu begini. Bodi begini. Nah, ini adalah kamera M series ya. Jadi sedangkan ini adalah lensa DSLR, jadi saya harus pakai converter. Saya pakai Meike MKCA f4. Ini harganya sekitar 300-400-an ribu. Kalau Canon EFS ini mungkin sekarang berapa ya? 1,8, 1/4, 2 jutaan tergantung kondisi lah. Nah, yang pertama kalau misalnya teman-teman mau motret, ini kalau misalnya teman-teman nonton vlog ini langsung ya, saya nggak ngerti teman-teman bisa ngeliatin bayangan atau enggak, tapi yang jelas gini, ini yang saya pegang, ini temboknya kena bayangan, jadi bayangan ini ya. Lalu yang berikutnya tembok ini kena langsung sinar matahari. Nah kalau misalnya mau motret, itu teman-teman harus pilih dulu, warna temboknya mau yang full kena sinar matahari atau mau yang tertutup bayangan 100%. Waduh, lalernya teko guys. Oke. Nah, karena biar nggak, kalau bahasa Jawanya itu blonteng-blonteng gitu. Jadi kalau biar nggak beda gitu. Jadi maksudku adalah harusnya sama gitu ya. Nah, ini sekarang kita foto dulu. Coba saya mundurin dulu ya, biar mungkin teman-teman bisa tetap ngelihat saya. Saya mundurin sebentar.
Nah ini saya kalau motret ya di sini nih. Oke, ini kelihatan nggak? Mudah-mudahan sih nanti lebahnya bisa ke foto sekalian ya. Tapi ya bismillah. Waduh. Guys. Oke. Sekarang saya pakai ISO-nya 100 saja karena ini kita langsung ada di outdoor ya. Kemudian kemarin saya karena tawon nih. Kemarin saya pakai exposure itu di 640 sampai 1000 karena saya kepengen motret lebahnya. Nah, kalau misalnya ini nggak ada lebahnya ya mungkin 400 bisa sih. Maksudnya 1000 tuh biar lebahnya tuh freezing gitu loh. Sampai sayap-sayapnya freezing. Lebah itu bisa menggerakkan sayapnya sampai berapa ribu kali gitu dalam 1 detik. Nah, ini sekarang saya tunjukin dulu ketika temboknya blonteng-blonteng. Jadi ada yang terang, ada yang gelap ya. F-nya saya pakai 5,0. Jadi salah satu hal menarik ketika teman-teman motret pakai lensa zoom seperti ini F-nya di 4,5 atau 5,0 aja, backgroundnya pasti dijamin blur. Makanya kemarin pas tanya, Mas ini backgroundnya apa? Kok smooth, kok halus gitu. Ini sebenarnya tembok. Nah, ini teman-teman bisa pakai tembok warna hijau, putih, abu-abu. Kalau hitam mungkin, hitam bagus sih. Kemarin ada yang foto saya juga warnanya ini, backgroundnya kelihatan hitam juga bagus. Oke, saya coba ya. Nah, sekarang saya pakai exposure di 640. Ini teman-teman lihat nih. Fotonya cakep banget nih. Oke. Kemudian sekarang saya coba motret yang terang semua. Ini saya coba zoom ya. Nah, kenapa pakai exposure tinggi? Karena waduh. Oke, kesempatan guys, kesempatan. Aduh. Oke, saya harus jongkok dulu ya. Saya coba motret si lebah ini. Bentar. Ini kena neng Jawa ki jenenge tawon ndas po aku ora ngerti. Oke. Di atas juga ada, ya bismillah lah ya. Ini sekarang saya foto dulu yang background terang ya. Ini saya harus turunin exposure-nya ke 1/400. Tapi coba teman-teman lihat. Ini benar-benar kayak sakura loh. Walaupun saya belum pernah lihat sakura ya. Nah, kalau sudah, sekarang saya akan coba memotret dengan background yang lebih gelap. Jadi bukannya yang ini ya. Oke, ini juga keren. Backgroundnya gelap. Jadi kalau teman-teman punya background warna abu-abu atau hitam gitu nggak apa-apa, dipakai aja. Nah, bagus kan? Lalu kita foto lagi yang lebih artistik. Ini salah satu fotonya ini akan saya cetak untuk fine art fotograf di villa gitu. Ini keren banget nih. Jadi ada blurnya, ada tajamnya. Ya. Kalau motret itu croppingnya yang benar. Cropping itu motretnya tuh potongannya yang benar. Jadi fokus aja. Kalau mau dipotong, kalau enggak usah sekalian. Oke. Jadi fotonya. Tadi portrait dapat, landscape dapat. Nah sekarang itu ada lebah di situ. Saya akan coba foto dia ya. Mohon guys, bekerja samalah guys. Rupamu tak dol. Kuning gitu. Dia di mana sih? Oh, pindah sebelah sini. Nah, ini kalau begini susah karena sebelah sana adalah arah timur. Jadi saya backlight. Saya tipe fotografer yang nggak mau ngelawan alam lah. Jadi kalau ngelawan alam ki ruwet urusannya. Saya di gunung juga kalau motret, kalau memang lagi ada badai gitu ya saya juga nggak usah motret lah, mending fokus ke keselamatan gitu. Oke, saya akan foto yang ke sebelah sini ya. Ini backgroundnya background tetangga depan rumah ya. Nah, nih. Keren banget, blurnya dapat. Oke. Saya akan balik lagi. Saya motretnya ke arah tembok yang sebelah situ ya. Coba lihat ya. Nah. Ini bisa sampai gelap begini, guys. Keren banget. Nah, ini speednya saya taruh di 500, tapi ISO-nya jadi kurang. ISO-nya saya naikin ke 200. Coba teman-teman lihat nih hasilnya nih. Waduh, ada. Goyang guys.
Saya naikin lagi aja exposure-nya. ISO-nya tetap di 200. Nanti saya adjust di Lightroom aja lah. Gue kok obah terus loh. Nah. Oke, sudah nggak ada angin. Saya coba foto lagi. Waduh. Yes. Jadi begitu guys. Harus nyoba ya. Baik teman-teman, sekarang saya akan coba memotret lebahnya. Kemarin tuh lebahnya lebah baby. Lebah babi, lebah baby, lebah kecil. Nah, ini dia ada di atas. Bismillah ya. Suka tiba-tiba muncul dari belakang gitu, aku takut juga. Ntar. Oke. Ya. Aduh. Iya iki. Sek. Sambil takut motretnya. Nah, dia diam di situ. Oke. Sik guys, aja lungo sik guys. Nah, ini malah ada yang datang ke sini. Oh, good boy lo, jangan malu. Ya, yes, dapat. Oke. Jadi kalau motret lebah ditungguin ya, jangan pindah-pindah objek ya. Karena dia bisa jadi dia datang lagi ke kuncup bunga yang sama. Oke, dia main ke sini. Waduh, gerakannya luar biasa, cepet banget ya. Nah, ibunya datang. Ibunya datang, guys. Aduh, Rene, slit. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, dapat 2. Udah pergi lagi. Kadang momen tuh gitu ya. Nah, sementara ini Canon EOS M10 dengan 18-35 ini responnya sudah cukup cepat autofokusnya. Oke, sebentar ya, saya coba. Saya nggak kebayang loh fotografer National Geographic itu gimana cara kerjanya. Wow, iki opposite tekan. Waduh. Wah. Waduh. Oke. Baik. Oke. Silakan bekerja. Oke. Takut, guys. Oke. Jadi honestly takut. Badan segede gini tapi takut ditutup tawon ya. Jadi gitu ya. Ini dia biarlah dia bekerja dan bersenang-senang cari madu, nanti dia pulang nggak bawa setoran, kasihan ya. Jadi intinya gini, saya bisa share bahwa kalau misalnya teman-teman mau motret dengan background tembok gini ya, ini tentu kalau motret namanya juga fotografi harus ada cahayanya. Nah, maka cahayanya seperti tadi saya share. Kalau mau yang tembok terang semua. Kalau mau tembok gelap semua. Walaupun di mix juga bagus. Tapi teman-teman bisa mencoba dengan gelap dulu. 100% temboknya gelap, terang. Jadi gelap itu artinya yang kena bayangan. Setelah itu baru di mix. Nah, kalau saran saya, kalau misalnya kita masih dapat berkah cahaya matahari seperti ini ISO-nya mungkin paling tinggi 200 saja. Karena kalau 400 sayang, siapa tahu misalnya karena kameranya jadul terus bisa kena noise gitu ya. Nah, 200, sebenarnya 400 masih aman sih. Noise itu mungkin bisa terjadi kalau kamera lama itu di atas 1600, tapi kalau 400 masih oke. Cuma gini, saya selalu pakai ISO di bawah ya maksimum 200 kalau pas cuaca cerah begini, karena ISO rendah itu membuat foto itu lebih smooth. Walaupun ISO tinggi lebih tajam ya, cuman kan saya kan memprosesnya nanti di Lightroom ya, jadi tajamnya seberapa saya bisa atur lah, namanya juga pemotretan digital. Lalu yang kedua, teman-teman kalau misalnya punya lensa fix atau lensa zoom, itu bisa dipakai. Kalau khusus lensa zoom ini, mau merek apapun ya, lensa zoom itu karakternya, kalaupun di zoom F-nya misalnya dapat 5,6, itu efek hasil akhirnya pasti tetap jadi blur, karena itulah karakteristik lensa zoom. Makanya saya bawa ini 18-35, kemarin ke Bromo saya bawa, ke Surabaya saya bawa, ke Bandung saya bawa, ke Jepang saya bawa. Jadi lensa ini kayak lensa sapu jagat. Teman-teman bisa beli, linknya saya taruh di bawah. Tapi kalau misalnya teman-teman pengguna Sony Alpha
Sony Alpha bagus, lensa kita juga bagus 15-45, tapi nggak bisa dapat yang efek begini. Jadi teman-teman harus pakai lensa yang lebih zoom atau lensa fix. Sony Alpha, Fujifilm, semuanya bagus. Sekarang tuh Sony Alpha sama Fujifilm ini kayaknya lagi gontok-gontokan gitu ya, tapi biarkan mereka berkompetisi, kita berpesta pora dengan kualitas-kualitas kamera dan lensanya mereka. Lalu, kalau misalnya tadi saya mau motret lebah, tadi kan ada dapat yang lebahnya 2 ya, itu setahu saya exposure mungkin di minimum 640 ya. Kalau bisa di atasnya itu sampai 1000 lebih bagus. Di atasnya 1000 lebih bagus lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya ke Lombok, ke Mandalika, ke Sepang di Malaysia, terus yang di Singapura saya nggak ngerti apa namanya. Itu mungkin kalau mau F1 GP500 saya rasanya mungkin di atas 1000 pasti ya exposure-nya. Kalau mau tajam ya diafragmanya harus yang tinggi, harus yang kecil, mungkin 8, tapi nggak tahu nanti adjustment segitiga exposure-nya seperti apa, teman-teman harus cek lagi. Kalau teman-teman pengen belajar apa itu segitiga exposure, bisa gabung di kelas Phototube saya. Link kurikulumnya juga ada di bawah. Phototube itu satu pembelajaran di mana teman-teman punya kurikulum sampai 12 bulan full dan bayarnya hanya 50.000 per bulan. Total kalau setahun full join ya 600.000 ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ternyata bulan pertama udah cukup, ini kan automation payment ya. Jadi bulan kedua teman-teman nggak mau ikut lagi karena mungkin kebutuhan harus ada yang dipenuhi atau teman-teman ngerasa oke, saya nggak relevan dengan kursusnya Bima, ya teman-teman tinggal unsubscribe terus nanti dia sudah otomatis mati pembayarannya. Tapi itu tadi 50.000 sebulan guys, murah banget gitu ya. Nah kita balik lagi. Kalau misalnya teman-teman dapat background yang hitam, nah hitam itu bisa karena kita teman-teman motret daunnya atau dapat bayangannya. Itu kalau dapat bunga kayak air mata pengantin gini, ini biasanya kontrasnya tinggi dan dia akan lebih sangat cantik. Ini juga berlaku ketika teman-teman memotret makanan. Kalau piringnya warnanya hitam, backgroundnya warnanya hitam, ini hasilnya pasti keren. Jadi teman-teman bisa apa ya, memanfaatkan background hitam itu untuk memotret sesuatu yang berwarna, makanan, tomat, wortel, terus air mata pengantin gini, ini keren banget. Begitu teman-teman, terima kasih sekali. Ada yang jatuh lagi. Terima kasih sekali sudah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Tadi kayak ebook jualan foto dan Shutterstock, ini panduan jualan foto, ebooknya ada di bawah, di link description, kemudian fotografi juga ada di bawah. Semua peralatan saya yang saya rekomendasikan ini adalah peralatan sederhana, honestly semua second ya. Kalau teman-teman beli barang second, itu pastikan elektroniknya aja normal gitu, jadi bisa foto, video, play, audio, waduh, audio bahkan ini audionya udah sember, udah rusak karena saya nggak ngevlog pakai ini ya, saya pakai iPhone, jadi nggak ada masalah, sember juga, ya wes nggak masalah, dipotong aja harganya, saya bilang begitu, nggak apa-apa. Kalau teman-teman beli lewat link di bawah, mau beli peralatan fotografi atau beli barang apapun lewat link di bawah, saya ucapin terima kasih banyak karena saya adalah Shopee affiliate, saya dapat persentase kecil setiap pembelian teman-teman. Mau saya tawarin lensa, teman-teman belinya beras, susu bayi, rantai motor. Waduh. Oke guys. Intinya gitu guys. Jadi intinya, matur nuwun sekali sudah nonton sampai akhir perjuangan saya hari ini. Barusan tuh kena tawon, tapi mungkin karena masih baby, jadi dia belum ada entopnya gitu ya. Oke, matur nuwun sekali. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Melayu sih guys.